Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis dari brand yang saya akan buat sendiri, yaitu Lino Apparel di bidang clothing line and distro. Halo, saya Reza Rivalino Nur Rahmat. Saya dari Universitas Nasional Pasim akan mempresentasikan rencana bisnis yang akan dibangun tentang clothing line and distro. Kalian dan di sosial media dengan nama Lino Apparel untuk brand saya, dan Reza Rivalino itu saya sendiri. Yang pertama akan kita bahas ialah tentang konsep yang kita buat, membawa konsep desain ala-ala vintage untuk memunculkan nilai-nilai seni bagi remaja muda yang tren dari masa ke masa. Jadi konsep ini tuh konsep klasik ya, tidak terlalu modern. Yang kami usung membangun sebuah klasik modern, tapi tetap membawa vintage-nya itu tetap ada. Lalu yang kedua, kami akan memberikan sedikit ulasan tentang produk kami. Produk kami apa aja sih? Nah, produk kami yang pertama ada suite atau jas yang mungkin stylean gitu. Stylean ya bisa membuat jas, ada dalamannya, ada kemejanya juga, ada celana yang bersatu padu dengan kemeja. Lalu yang kedua ada t-shirt atau kaos ya. Kaos yang berbahan dasar premium, tentunya yang memiliki value lebih. Lalu yang terakhir ada sweater ini sweater atau jaket yang kita buat ya tentunya dengan bahan premium, dengan desain yang menarik, dan tentunya tidak akan ketinggalan zaman untuk anak-anak muda remaja. Tujuan saya membuat proposal bisnis ini adalah yang pertama, membuat rencana bisnis yang terperinci sehingga segala kemungkinan yang akan terjadi, baik itu yang bagus ataupun yang jeleknya, akan bisa terkontrol dengan baik. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan dari pihak lain. Nah, yang untuk mencari dana bantuan sehingga dapat mengatur keuangan dan berhasil dalam berbisnis gitu. Lalu kembali lagi pada tujuan yang pertama, yaitu dengan membuat rencana yang terfokus pada tujuan untuk memaksimalkan profit dengan melakukan analisis bisnis. Tentunya kami akan selalu mengedepankan analisis bisnis, apa yang kurang, apa yang masih harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan gitu agar bisnis ini berjalan dengan baik. Lalu lingkup yang akan dibahas yaitu yang pertama ada analisis SWOT, analisis strength, kekuatan, terus kelemahan, terus peluang, dan ancaman yang akan terjadi sama ke depan. Kita akan analisis di presentasi kali ini. Lalu yang kedua akan kita bahas cost atau biaya-biayanya yang akan diperlukan dalam membangun bisnis. Jadi biaya-biayanya apa saja, berapa saja, rincian nanti akan ada di slide berikut. Yang terakhir adalah profit atau keuntungan yang didapatkan agar kita sebagai stakeholder merasakan diuntungkan ya dengan menghasilkan profit ini. Tentunya akan menambahkan keberanian, unjukkan pada brand tersebut bahwa brand ini ialah brand yang besar. Yang pertama kita akan bahas analisis SWOT. SWOT mungkin sudah pada tahu ya, kalau analisis SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength-nya bisnis clothing ini memiliki banyak kelebihan dibanding bisnis yang lain. Bisnis ini familiar, tidak ribet, hanya menggunakan kaos sebagai bahan dasarnya atau kain yang mudah didapat untuk saat ini. Kelemahannya dalam membangun sebuah bisnis tentunya ada kelemahan, namun kelemahannya tentunya harus menjadi kelebihan. Peluang terbesar dalam bisnis ialah sebuah brand yang memberikan nilai lebih bagi sebuah bisnis atau value atau personal branding. Personal branding ini sangatlah penting dalam membangun sebuah bisnis, karena apa yang kita bangun tentunya akan mempernilaikan bagaimana bisnis kita di masa depan. Ancaman pasti ada. Ancaman ini akan diselesaikan dengan memberikan poin lebih kepada kekuatan daripada bisnis ini. Nah, kekuatannya ialah yang pertama, kita akan buka kantor di Indonesia, tentunya di Bandung ya. Nah, ketika sudah mulai berkembang pesat dengan seluruh analisis yang telah dilakukan,
kita akan melakukan ekspor, kita akan mengupload di sosial media ke luar negeri agar produk atau brand kita itu berkembang dengan pesat ke berbagai belahan dunia seperti Asia, Eropa, Australia, dan lainnya. Saat ini total penduduk Indonesia tahun 2020 menurut Badan Statistika Nasional Indonesia tercatat sudah ada 268,5 juta jiwa di Indonesia. Nah, tentunya dengan angka yang sangat besar ini, peluang bisnis ini menjadi sangat besar ya. Bisa dikatakan besar kenapa? Karena penduduk Indonesia itu sangat banyak dan meningkat setiap tahunnya dengan dijelaskan dengan tabel analisis usia produktif ini. Nah, 3 tahun ke belakang, total penduduk di negara Indonesia ini terus meningkat tiap tahunnya, sekitar hampir 10% ya tiap tahunnya gitu. Yang usia 15 sampai 65 tahun, sekarang ada 185,22 juta yang asalnya tahun 2019 dan 2018 mencapai 178 sampai 180 juta jiwa. Lalu untuk usia produktif 0 sampai 14 tahun, di tahun ini tercatat ada 66,4 juta jiwa. Lalu tahun sebelumnya ada 58 juta sampai 62 juta jiwa. Begitu. Nah, dari analisis ini sudah terlihat jelas bahwa peningkatan penduduk Indonesia ini berkembang dan memungkinkan bisnis yang saya sedang berkembangkan ini berkembang begitu pesat. Lalu masalahnya, ketika memulai sebuah bisnis tentunya akan mendapati berbagai masalah dan belum tentu akan lancar sesuai dengan ekspektasi di awal. Nah, permasalahannya ya kurang lebih penurunan produksi, banyaknya saingan, kurang ketelitian, salah memberikan harga saing dengan mengesampingkan kualitas. Nah, untuk poin ini kami akan memberikan kualitas sebaik mungkin dengan quality control yang terbaik dengan terus memperhatikan bagaimana produk tersebut dibuat, proses produksinya bagaimana. Jadi harga saing, harga yang kita berikan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Dan terakhir adalah kurang profesionalnya manajemen dari pengelolaan bisnis tersebut. Untuk mengatasi ini, kami terus akan melakukan evaluasi terkait bisnis ini gitu. Apakah masih ada kekurangan atau ada yang perlu diperbaiki. Peluang terbesar bagi bisnis saya yang akan saya kembangkan ini ialah minat kaum muda akan perkembangan fashion sangatlah besar. Ini membuat konsumen lebih konstruktif dalam urusan fashion, sehingga peluang meraih omset besar pun semakin besar bagi para pelaku bisnis ini. Maraknya bisnis ini memunculkan persaingan pasar yang cukup ketat. Hampir di setiap sudut ditemukan pelaku bisnis clothing ini yang menawarkan produknya dengan berbagai kelebihannya. Nah, oleh karenanya, kami akan meningkatkan kreativitas pembeda dengan produk lain. Kreativitas yang antara yang lebih bagus dari produk lain, lebih quality, lebih valuable dibanding produk lain. Nah, idenya caranya bagaimana kita meningkatkan sebuah bisnis atau meningkatkan bisnis yang sedang saya kembangkan ini. Yang pertama, saya akan mengikuti tren pasar, menyesuaikan tren mode yang ada dengan permintaan pasar. Gitu. Jadi apa yang pasar sedang lagi ramai-ramainya atau sedang lagi viral, mengenai kualitasnya namanya. Kita akan kembangkan, kita akan ikuti alurnya, bagaimana prosesnya, kita akan ikuti sesuai tren yang sedang berkembang di negara ini. Lalu yang kedua, kita akan menentukan target pasar yang jelas. Kita akan membuat berbagai macam produk yang sangat banyak, yang jumlahnya cukup banyak, yang mulai kita akan bagi-bagi berdasarkan usia mungkin ya, yang golongan kaum ya. Kita akan bagi yang pertama untuk anak-anak, lalu ada remaja, lalu orang dewasa, yang terakhir adalah orang tua. Pemasaran produk kami dengan membuka toko di lokasi strategis pun dan membuat website atau online shop dan iklan untuk menaikkan website. Yang terakhir adalah kami melakukan evaluasi, melakukan riset atas apa yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah sudah maksimal atau belum, apakah ada yang harus ditingkatkan atau belum. Nah, planning launching yang apparel. Kira-kira pertanyaan ini mungkin muncul ya. Nah, sebetulnya untuk bisnis ini sudah berkembang ya, sedang jalan mungkin saat ini, namun dalam skala kecil dan juga skala besar. Nah, dengan dukungan dari investor, kami akan langsung memulai membangun bisnis ini agar lebih berkembang dengan pesat untuk mendapatkan profit yang maksimal dan menguntungkan bagi para investor yang telah menanam modal di bisnis ini. Nah, ketika para investor sudah menanamkan modal di sini, tentunya kita akan langsung cepat bergerak bagaimana mengembangkan bisnis ini.
Nah, yang terakhir adalah rincian anggaran. Berapa sih rincian anggarannya? Kita mulai dengan quotes-nya dulu ya. Quotes dari Rhino Apparel. Rhino Apparel mengedepankan use low cost with great value and gain big profit. Artinya apa? Kita menggunakan biaya yang rendah, tapi tetap mengedepankan kualitas dengan kualitas yang bagus dan mendapatkan profit yang besar. Statement anggarannya bagaimana? Kita akan lakukan IPE ya. IPE di sini yang biasa dilakukan perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar biasanya menggunakan IPE. Inventory, throughput, dan expense. Inventory-nya harus turun. Kalau throughput-nya naik, expense-nya turun. Kenapa demikian? Inventory berarti bahan baku ketika turun, berarti barang kejualnya banyak ya. Jualnya banyak meningkatkan throughput atau pendapatan kita. Nah, yang terakhir ada expense. Expense ketika turun, kenapa kita harus menurunkan expense? Expense itu artinya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meminimalkan kerugian dengan mengatur biaya-biaya yang keluar. Tuh. Nah, dengan biaya yang diturunkan ini, maka akan meningkatkan throughput atau keuntungan atau profit bagi kita selaku stakeholder dan para investor yang telah menanam modal atau akan menanam modal di bisnis ini. Rincian biayanya mungkin kurang lebih akan seperti ini ya. Saya bahas singkat saja. Bahan yang dibutuhkan dengan anggaran 100 juta yang terdiri dari kain jadi, benang jahit, iklan, website dan infrastruktur, lalu mesin produksi. Nah, mesin produksi ini terdiri dari mesin obras, mesin cutting, mesin jahit, ada mesin overdeck, ada mesin truk dan lain sebagainya. Banyak sekali mesin yang belum saya jelaskan kali ini. Lalu biaya pekerja. Para pekerja yang membantu dalam bisnis ini dengan anggaran bulanan mencapai 32 juta. Dengan anggaran segini, kita akan menganggarkan untuk operator produksi yang terdiri dari 15 orang dengan gaji 1.500. Lalu ada staff yang anggaran sebetulnya ada 9 juta dengan masing-masing gaji 3 juta rupiah. Staff di sini berfungsi sebagai bagian pemasaran, ada sales, ada administrasi dan lain. Lalu untuk aksesoris, kebutuhan produk dan mendukung produksi dengan anggaran 15 juta. Yang terdiri dari biaya produksi, sablon, steam up dan lain-lain kita anggarkan di 15 juta. Mungkin seperti itulah gambaran rincian biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk perkembangan bisnis ini. Nah, kesimpulannya mungkin cukup sekian ya. Dengan presentasi ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kemudian dijadikan alasan mengapa investor yang terhormat bisa menanamkan modalnya di bisnis ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih atas para investor atau para penanam modal yang sudah hadir dalam presentasi bisnis kami. Mudah-mudahan bisnis yang kami rekomendasikan yang akan kami kembangkan itu bisa menarik perhatian para investor saat ini. Oke, apabila ada pertanyaan silahkan bisa hubungi saya langsung ke lewat sosial media atau langsung email ke alamat email saya. Terima kasih.